Pemirsa, selamat berjumpa dalam Bincang Radio, persembahan dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Daerah Jawa Barat. Saya Ganang Parto akan memandu perbincangan kita kali ini, dan kita telah kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah Insinyur Denda Alamsyah, ST. Siapa beliau? Kita sapa langsung. Apa kabar Pak Denda? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat. Ini pertemuan saya untuk yang ketiga 4 kali. Pertama waktu di Sumedang, di Ciamis, di Kabupaten Bandung, dan terakhir saya tergoda dengan baliho di mana-mana. Betul, tapi kan di baliho itu Pak Denda Alamsyah yang ini kan? Betul. Khawatir saya salah. Nah, sekarang Bapak boleh memperkenalkan diri, siapa Pak Cuma di Denda Baligo Alamsyah? itu ada temennya Pak Gubernur Kang Emil Dan Iwan Fals. dan Iwan Fals Nail. Raffi Ahmad juga ada. Luar biasa. Silakan Pak Denda memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Denda Alamsyah. Saya Ketua Kormi, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kebetulan juga saya Wakil Ketua Umum di Ikatan Alumni ITB. Dan saya juga lahir di Jawa Barat. Asal saya dari kampung, dari Jampang Surade, Sukabumi Selatan. Yang punya pantai. Pantainya luar biasa indah. Ada geopark di sana. Nah, itu untuk turismenya. Betul. Itu sekolah saya di Bandung, SMA di Bandung, kuliah di Bandung. Dan ketika kuliah di ITB, saya lebih banyak jadi aktivisnya. Lebih banyak beraktivitas aktivis lah. Dari mulai diskusi-diskusi, demo, kritik-kritik terhadap kondisi saat itu. Ekstra kampus justru menjadi sesuatu yang Ya, jadi lebih banyak itu kuliah saya 8 tahun karena lebih banyak berorganisasi. Kemudian setelah itu karena senangnya berorganisasi, ya. saya juga pernah di ICW, Indonesia Corruption Watch. Itu waktu Kang Teten itu dulu yang sekarang jadi Pak Menteri. Kemudian saya juga pernah di Ormas. Saya terakhir itu Sekjen, Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Siliwangi AMS di pusat. Dan kemudian akhirnya di beberapa organisasi ya. Sekarang di beberapa organisasi saya diminta untuk jadi penasehat. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, saya ketua Dewan Penasehat di Jabar. KNPI Karang Taruna yang gitu ya otomatis ya. Di HIPMI pun saya juga Dewan Kehormatan. Jadi akhirnya karena berlatar belakang itulah saya kebiasaan ngurus orang. Nah di Kormi inilah saya jadinya ngurus orang. Nah, terkait dengan Kormi, mari kita kenalkan Kormi, yaitu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Kormi. Saya bersinggungan dengan Kormi mungkin setahun terakhir, dan masyarakat tentu bertanya-tanya, Kormi ini apa sebenarnya? Menjadi menarik ketika saya dapat undangan meliput, tahu-tahu saya di sana ngeliat ada yang main panahan, ada yang ini olahraga atau rekreasi atau apa? Ternyata Saya olahraga rekreasi. Iya, ternyata ada permainan-permainan zaman saya kecil itu ada di situ semua Pak Denda. Jadi apa sebenarnya Kormi ini? Jadi gini, Kormi itu organisasi tempat berhimpun induk-induk olahraga, kalau di kita namanya induk olahraga, yang sifatnya rekreatif, yang memang olahraga masyarakat. Jadi secara legal formal, Kormi ini organisasi mandatori undang-undang. Apalagi di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 itu ditegaskan sekali bahwa olahraga itu ada 3 bagian. Ada olahraga pendidikan, itu yang biasa dilakukan, dibiasakan itu di sekolah-sekolah. Betul. Kemudian ada olahraga masyarakat, itu yang pembudayaan olahraga di seluruh lapisan masyarakat. Kemudian ada olahraga prestasi. Nah, yang olahraga pendidikan tadi, olahraga pendidikan itu di lingkup sekolah. Kalau olahraga masyarakat itu di Kormi. Kalau olahraga prestasi di KONI.
Jadi kita memang dengan KONI itu sejawat, tapi beda garapan, beda tugas. Ada satu lagi yang NPCI ya, yang itu untuk yang disabilitas. Betul. Nah ini KORMI ini ruang lingkupnya jadi luas sekali dan tugasnya juga banyak sekali sebenarnya. Karena tadi pembudayaan olahraga, bagaimana mengajak masyarakat secara umum untuk mau berolahraga. Tujuannya apa? Agar sehat dan bugar. Sehat dan bugar. Ya, dan karena ada unsur rekreatifnya itu menjadi gembira juga. Oke. Jadi bukan tujuannya untuk menjadi atlet. Tapi tidak menutup kemungkinan dari pembiasaan olahraga tadi, Ya. pembugaran tadi ya, masyarakatnya dibudayakan olahraga, muncul bibit-bibit nanti. Terbentuk. Nanti ada yang ujungnya jadi atlet, Profesional. ada yang jadi insinyur, jadi dokter, jadi apapun itu. Tapi soal olahraga ini menjadi penting karena ternyata investasi atau modal utama kita untuk bisa produktif itu sehat. Sakit nggak mungkin bisa melakukan Kalau apapun. sakit itu malah jadi beban orang lain. Ya. Itu. Nah, apalagi kalau olahraganya itu yang menyenangkan. Kayak kita waktu masa kecil ya, main galah asin, Gobak sodor. gobak sodor, kemudian ketepel, Lang kemudian layangan. alang layangan, main egrang, Ya. main sumpitan, Panco. panahan, panco. Ya. Itu olahraga-olahraga yang kadang kita tidak sadar itu tuh olahraga gitu. Bentuknya permainan. Permainan. Nah, itu menjadi modal kita dan ternyata itu peminatnya luar biasa. Jadi pegiat kita ini lebih banyak. Nah, di kita namanya pegiat, kalau di prestasi namanya atlet. Pegiat Ada perbedaan. perbedaan. Kalau profesional, atlet. Iya, kalau yang urusan untuk prestasi Prestasi, itu atlet. atlet. Kalau kita yang olahraga masyarakat pegiat. Pegiat. Karena belum tentu jadi atlet. Karena usianya dari usia dini Beragam ini, betul. sampai lanjut usia. Ya. Usia dini contohnya salah satunya yang sekarang rame ya, disenangi anak-anak, terus disenangi oleh ibu bapaknya, daripada anak kecil udah main gadget terus, push bike, dorong sepeda. Betul. Jadi Ngayuh sepeda pakai kaki langsung. Pakai kaki langsung. Ya. Itu melatih anak kecil agar motoriknya itu Bekerja dengan baik. bekerja maksimal. dengan baik. Kemudian ya tidak terus ke gadget terus. Ya. Kemudian juga keseimbangan. Kedepannya itu bisa langsung nanti menjadi sukanya naik menjadi BMX gitu BMX, kan. betul. Nah di kita juga BMX. Asosiasi BMX Indonesia, kebetulan saya ketua dewan penasehatnya juga di Jawa Barat. Itu main BMX. Nanti ketika ini bisa saja jadi atlet sepeda. Jadi ada tahapan-tahapan yang Kalaupun kalau tidak jadi atlet sepeda, ya dia sehat gitu. dan gembira. Gembira. Karena bisa ke sana kemari Nah. bersepeda. Lanjut lagi yang remaja, yang dewasa itu kan tidak semuanya atlet itu kan jumlahnya sangat terbatas. Sementara yang masyarakat ini jumlahnya sangat banyak ya. Itu kita tahun 2045 itu nanti dapat bonus demografi. Betul. Akan lebih banyak usia produktifnya. Coba dibayangkan kalau usia produktifnya itu tidak sehat, tidak bugar. Tidak terbentuk sejak sekarang. Betul, tidak menjadikan negara kita menjadi lebih kuat. Bahkan Beban demografi. beban demografi. Kebalikannya. Sementara kan seperti di luar negeri ya, karena kenapa olahraga itu udah dianggap investasi. Kalau masyarakatnya sehat-sehat tentunya anggaran untuk kesehatan tuh bisa dikurangi. Itu mungkin semacam BPJS, asuransi kesehatan Ya. atau yang lain-lainnya kan bisa bebannya bisa berkurang gitu.
Kalau dibudayakan sehat. Jadi tujuannya memang mengajak seluruh masyarakat untuk mau berolahraga rutin, apapun itu olahraganya, itu yang paling mudah adalah olahraga masyarakat. Nah, Pak Denda, melihat dari perkembangan yang begitu dasar disampaikan oleh Pak Denda tadi, saya juga melihat ketika di Ciamis, di Sumedang, antusiasmenya yang dari usia kecil sampai yang sepuh ada semua. Nah, ini perkembangannya sampai saat ini Kormi Jabar sudah berapa induk olahraga, Pak? Nah ini menarik, saya teruskan tadi ya. Tadi ada usia dini, remaja, dan ada juga para lansia. Ya. Ini menarik dari senior-senior kita tuh yang mau bugar masih berolahraga, ada senam lansia, senam tulang, senam yang lain-lain. Jadi itu juga kemarin ikut waktu di Ciamis itu. Iya, Di saya lihat Ciamis, sendiri. di Sukabumi itu yang Ya. yang rumpun senam itu di Sukabumi itu. Betul. Itu rumpun olahraga kesehatan kebugaran. Ini animonya sangat tinggi. Akhirnya di kita dulu saya waktu awal menjadi ketua Kormi di Jawa Barat sekitar 2 tahun yang lalu itu di 39 kurang lebih ya. Kalau nggak salah 39 Yang baru ini, bergabung. ya, dan itu yang tetapnya tuh berapa belas lah. Tetapi karena memang kita coba terus populerkan, Sosialisasikan kita terus, sosialisasikan, itu sekarang yang bergabung di kita sudah 71 induk olahraga. Di pusat itu sudah 88 induk olahraga. Nah bahkan dulu waktu saya sebelum jadi ketua Kormi itu, Kormi kabupaten kota baru 12. Ya. Sekarang sudah 27. Sekarang 27. Nah ini karena background saya aktivis, saya pakai strategi. Bagaimana organisasi ini juga bisa populer, bisa maju, bisa diminati banyak orang, harus ada strateginya. Mau bagaimanapun, kita ini organisasi mitra pemerintah. Ya. Mandatori undang-undang, tugasnya menyehatkan dan membugarkan masyarakatnya, tugasnya pemerintah sebenarnya. Tapi kan harus ada mitra. Nah, seperti halnya urusan atlet mitranya KONI. Nah, urusan olahraga masyarakat mitra pemerintah itu Kormi. Ya. Tentunya kita harus dekat dengan pemerintahan. Harus ada akses. Ya kalau kita dekat mah tahu kan apa saja prioritas pemerintah atau kita bisa memberikan masukan. Nah, saya konsolidasi organisasi. Alhamdulillah 1 tahun kepengurusan di bawah pimpinan saya di Jawa Barat, 27 kabupaten kota sudah terbentuk Korminya. Kabupaten kota. Dan menariknya, yang jadi ketua-ketuanya itu bukan orang sembarangan. Ada yang istri-istri kepala daerah, ada yang wakil bupati gitu, ada yang pimpinan dewan. Itu menarik. Dan tentunya akses terhadap support pemerintah terhadap Kormi dan olahraga masyarakat itu menjadi dekat. Ini yang saya lakukan ya. Sehingga memudahkan konsolidasi tadi untuk selanjutnya nanti eksekusi kegiatannya, program kerja dan sebagainya. Satu pertanyaan saya sebelum kita break, Pak Denda. Dari sekian banyaknya kabupaten kota, 27 tadi, mana yang paling heboh gitu? Tentu semuanya heboh, tapi kan pasti ada yang paling heboh. Saya nggak bisa jawab mana yang paling heboh karena masing-masing kabupaten Punya kota ciri khas itu punya karakter. ciri khas karakter masing-masing. Ada wilayah Bandung Raya itu kan misalnya ada juga unsur tradisionalnya Lebih ada banyak, Penjang, ya. Bandung Raya. Tapi di daerah-daerah lain yang tidak pernah berhenti juga senam Ya. gitu kan, olahraga tradisional. Jadi selama beberapa waktu sekarang ini hidup kabupaten kotanya. Sampai dari teman-teman itu pada melaksanakan festival olahraga kabupaten, Porkap, Porkot, kota gitu. Bahkan yang dulunya mati suri dan gak ada Korminya rame sekarang. Paling seru. Cuma memang yang menariknya sekarang ini karena kita juga ada event besar tingkat nasional
yang akan datang dari 38 provinsi, dan saya tunjuk venue utamanya di Kabupaten Bandung, ya tentunya yang paling heboh sekarang ya di Kabupaten Bandung. Ya. Tabung dulu Pak Denda, simpan dulu nanti dalam perbincangan pada bagian berikutnya. Pemirsa, pendengar Radio Jawa Barat, kita break dulu pada sesi ini dalam Bincang Radio bersama saya Ganang Parto dan narasumber kita Kang Denda Alamsyah.